Meskipun tatapan Xiaoyan terlihat tanpa cinta kepada permaisuri, namun setelah mendengar semua apa yang dikatakan permaisuri, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap permaisuri dengan tatapan serius. Lalu berkata perlahan, "Sebelumnya saya telah mencari jiwa dari para pemimpin Taisu, dan saya juga mendapatkan informasi rahasia mereka bahwa Taisu telah mulai bergerak menginvasi Sensi yang membuat saya tidak memiliki ketenangan untuk saat ini." Ketika mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, permaisuri juga sangat terkejut. Karena menurut ingatan Xiaoyan sebelumnya, dia telah mendapatkan beberapa informasi yang didapat dari Sensi. Seharusnya invasi Taisu ke Sensi masih ada waktu 1000 tahun. Menurut informasi yang saya dapatkan dari jiwa Taisu nomor 1, bahwa Taisu telah memulai invasi ke Sensi dan target mereka adalah tempat kelahiran saya. Xiaoyan berkata dengan serius, bahkan tatapannya menunjukkan kepanikan. Dia bahkan tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi di tanah kelahirannya. Karena untuk saat ini, kekuatan dari kekosongan Laut Barat tidak mungkin bisa untuk menahan invasi Taisu. Setelah mengalami pertempuran dengan untuk waktu yang lama, Xiaoyan bahkan beranggapan jika kelompok Taisu sebelumnya sudah cukup untuk menghancurkan kekosongan Laut Barat. Pantas saja Anda dapat menyentuh batas atas alam leluhur Dewa Perang dengan begitu cepat. Setelah permaisuri berkata, permaisuri tampak tidak menunjukkan kepanikan di matanya dan mengelus kelinci Bingyun di pelukannya. Menurut Anda, apa yang harus saya lakukan? Karena pada saat ini Taisu telah melancarkan invasi. Apakah saya harus kembali ke Sensi? Sedangkan saya belum menerobos keabadian. Kemungkinan pertempuran selanjutnya di Sensi mungkin lebih tragis dari pertempuran sebelumnya. Jika hanya mengandalkan kekuatanku saat ini, tidak mungkin bisa mengubah situasinya. Xiaoyan tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Karena untuk saat ini, Xiaoyan belum mencapai keabadian, jadi dia tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup. Anda benar, jika hanya mengandalkan kekuatan Anda saat ini, itu akan sangat sulit. Karena untuk menginvasi Sensi, pasti Taisu mengirimkan pasukan utama mereka yang lebih kuat. Jadi untuk cara terbaik yang Anda lakukan adalah Anda mendapatkan roh dunia untuk menerobos keabadian. Namun jika Anda berkultivasi dengan paksa, itu bukan jalan keluar. Jadi sebaiknya tenangkan pikiran Anda. Permaisuri berkata dengan serius, memandang pilihan dengan serius. Karena sebelumnya, ketika permaisuri melihat Xiaoyan menerobos alam leluhur Dewa Perang, dia dapat merasakan ketidaksabaran di hati Xiaoyan. Dan ini bukanlah hal yang baik untuk Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan sudah menyadarinya, tetapi ketika dia mengingat sesuatu akan terjadi di tanah kelahirannya, dan mengingat semua masa lalu yang terpancar di dalam pikirannya, yang membuat dia tidak bisa tenang. Dalam hati Xiaoyan, benua Doqi dan benua Dodi adalah hal yang paling penting baginya. Jadi dia harus dapat melindunginya. Namun Xiaoyan juga tahu bahwa apa yang dikatakan permaisuri juga ada benarnya. Dan dia juga menyadari kecemasan di dalam hatinya juga terlalu berlebihan. Namun, jika Xiaoyan terus meningkatkan kultivasinya dengan paksa dan menerobos keabadian yang terburu nafsu, itu hanya akan merugikan dirinya sendiri. Sebelumnya, saat dia menerobos alam leluhur Dewa Perang dan menyatukan laut bintangnya dan merasakan dampak terobosan secara paksa. Jadi seharusnya untuk dia sudah merasakannya. Jika permaisuri tidak mengambil langkah tepat waktu pada saat kritis, tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menerobos ke alam leluhur Dewa Perang. Karena sebelumnya jumlah bintang Xiaoyan yang digabungkan miliaran,
dan ketika digabungkan menjadi satu, jika terobosan Sioyen gagal, debu bintang akan menyebar, menimbulkan dampak yang tidak dapat ditahan. Mungkin konsekuensinya tidak terbayangkan. Karena itulah penyebab dampak yang mengerikan terjadi karena ketidaksabaran Sioyen. Dan itu adalah salah satu alasan terbesar. Jika pikiran Sioyen tidak bisa tenang, bahkan jika dia memiliki keberuntungan dapat membuat Sioyen menerobos keabadian cabang dunia. Jika dia tidak memiliki kesabaran dan memasuki masa-masa krisis, bahkan dampak yang dihasilkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Menurut pemahaman saya, sebaiknya Anda tidak terlalu khawatir. Meskipun tidak seperti yang saya harapkan, seharusnya tanah kelahiran Anda menjadi yang paling lemah. Permaisuri bertanya perlahan. Mendengar pertanyaan permaisuri, Sioyen hanya bisa menganggukkan kepalanya. Karena sebagian besar kekosongan di Laut Barat adalah dunia paling bawah dan tidak banyak dunia kosong di langit. Dan lebih sedikit lagi dunia atas. Semakin tinggi tingkatan dunia, semakin besar sumber dayanya. Hanya dengan kekayaan yang cukup dan sumber daya cukup, pembangkit tenaga abadi dapat lahir yang membuat meningkatkan efektivitas tempur seluruh dunia. Sebelum ketika saya masih berada di Sensi, dia telah menjelajahi 4 kekosongan utama, dan yang paling kuat adalah kekosongan Beiming, yang misterius dan tak terduga. Peringkat kedua kekosongan Dongyuanwo, tempat di mana ada aliansi dewa pejuang, dan Sioyen telah memasukinya untuk waktu yang lama. Namun untuk kekuatan kekosongan Nanling, jauh lebih kuat daripada kekosongan Xinhe. Singkatnya, dari pemahaman saya, kekosongan Xinhe adalah kekosongan dengan ruang terkecil di alam atas dan kekuatan tempur terlemah di dunia Sensi. Karena itulah kekuatan di mana tanah kelahiran Anda memiliki kekuatan tempur terlemah. Itulah sebabnya Taisu memilih untuk menginvasi kekosongan Xinhe lebih dulu. Sioyen menjelaskan kepada permaisuri. Seperti apa yang Anda katakan, dalam pemahaman saya, sebaiknya Anda tidak perlu khawatir tentang tanah kelahiran Anda. Dan saya khawatir itu tidak selemah seperti yang Anda bayangkan. Terlebih lagi di dunia yang begitu besar seperti Sensi. Selama Taisu menginvasi, begitu perang pecah, itu akan segera menyebar ke seluruh dunia. Dan pusat kekuatan Sensi pasti akan segera bergerak. Karena begitu pasukan Taisu bisa menduduki semua kekosongan, itu akan sangat tidak menguntungkan. Meskipun Anda sangat khawatir, Anda harus dapat menenangkan diri dan segera meningkatkan kultivasi Anda untuk mendapatkan terobosan. Lalu bisa kembali ke Sensi dan Anda bisa mengetahuinya. Permaisuri mencoba menganalisa situasi Sensi untuk Sioyen. Lagi pula dia telah mengalami pertempuran antar dunia, jadi dia lebih berpengalaman apa yang terjadi dalam perang. Tentu saja, hal yang terpenting bagi permaisuri saat ini adalah menenangkan Sioyen dan melepaskan ketidaksabarannya. Setelah mendapatkan pencerahan dari permaisuri, Sioyen hanya bisa menghela nafas panjang dan menemukan bahwa aura di tubuhnya sangat stabil. Satu-satunya bintang di lautan bintang bersinar terang. Setelah dia menghela nafas panjang, dia menatap permaisuri sambil menstabilkan aura di tubuhnya yang tidak teratur. Terima kasih Yuan Er. Apa? Tidak terima kasih? Saya mengambil apa yang saya butuhkan, karena teknikmu sangat bagus. Permaisuri terkekeh seperti lonceng perak dan menutupi mulutnya. Wajahnya memerah karena malu. Melihat itu, Sioyen hanya tersenyum masam, karena dia sudah terbiasa digoda oleh permaisuri. Sioyen dan dia menyadari selama dia adalah istri yang mulia, tampaknya tidak tepat untuk mengatakan bahwa dia memiliki ketertarikan yang sangat kuat pada tubuhnya. Apakah itu permaisuri atau bukan sang ratu? Mereka tidak sabar untuk menjatuhkan Sioyen secara langsung. Meskipun permaisuri telah memikirkannya, dia tidak meminta persetujuan sekalian secara langsung dan menggunakan kekuatan untuk menekan Sioyen, yang membuat Sioyen harus mengikuti dengan patuh.
Sepertinya sudah waktunya menyelesaikan masalah Anda. Permaisuri berkata perlahan. Setelah mendengar apa yang dikatakan permaisuri, Xiaoyan menatap permaisuri yang berdiri di atas binatang terbang di kejauhan, dan mata yang terakhir sepertinya mengawasi Xiaoyan sepanjang waktu. Meski keduanya dipisahkan oleh kekosongan yang jauh, mata mereka masih saling bersentuhan dalam kekosongan. Jika Anda ingin menerobos keabadian cabang dunia dan menerobos rintangan, dapat dikatakan bahwa Anda melangkah keabadian setengah langkah. Tetapi roh dunia di dalam diri Anda jauh dari cukup. Setidaknya, jika Anda ingin menerobos ke cabang dunia dalam waktu yang singkat, jika Anda ingin melangkah keabadian, Anda membutuhkan lebih banyak roh dunia. Dengan lebih banyak keberuntungan dari dunia, segala sesuatu dan semua keberuntungan akan condong ke arah Anda. Semakin banyak Anda memiliki roh dunia, Anda hanya perlu memikirkan lebih dalam. Karena pemikiran juga dapat diwujudkan, sehingga roh dunia lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Permaisuri berkata sambil tersenyum. Setelah Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia juga sedikit mengangkat alisnya. Dia merasa sangat asing bagi dunia. Saya hanya tahu roh dunia berbeda dari ki asal dewa dan kekuatan abadi, termasuk dalam kekuatan yang kuat tetapi tak tersentuh. Kekuatan ini milik keberuntungan dunia. Alasan mengapa banyak dewa pertempuran dan tidak dapat menembus keabadian adalah karena sebagian besar dari mereka tidak memiliki roh dunia dan mereka belum dikenali oleh dunia. Jadi mereka tidak bisa menembus keabadian. Namun, harus berapa banyak roh dunia yang diperlukan untuk menembus keabadian yang membuat Xiaoyan yang semakin bersemangat untuk menerobos keabadian dan dapat menyelamatkan tanah kelahirannya, benua Dodi dan benua Doqi.